Perkenalkan dok, kami dari SGDB 3 ingin mempresentasikan mengenai student project kami yang mengenai stroke emboli dengan hipertensi dan gejala hemiplegia. Pertama-tama saya akan melakukan presentasi. Perkenalkan, nama saya Gata Nadia, NIM akhir 162. Jadi latar belakang dari student project ini adalah penyakit stroke merupakan penyakit yang dipengaruhi oleh faktor gaya hidup dan sosial. Kemudian untuk kasusnya sendiri meningkat setiap tahunnya sehingga pengeluaran untuk penyakit ini juga semakin bertambah dan pengeluarannya juga semakin mahal. Oleh sebab itu, karena ini dipengaruhi oleh faktor gaya hidup dan sosial, maka dapat dilakukan tindakan preventif ataupun saat terjadinya stroke dapat dilakukan penanganan yang baik untuk mengurangi angka kecacatan dan juga angka kematian. Di mana untuk melakukan tindakan ini diperlukan primary care yang berkualitas dan salah satunya merupakan family medicine. Next. Untuk rumusan masalahnya sendiri, ada bagaimana cara mendiagnosis stroke, kemudian apa saja faktor resiko penyakit stroke, kemudian bagaimana interaksi keluarga, kemudian bagaimana dampak dari penyakit ini terhadap keluarga, kemudian bagaimana pendekatan family medicine pada kasus stroke. Next. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Fakri dengan NIM akhir 123. Jadi, stroke emboli itu adalah stroke yang terjadi akibat bekuan darah dari suatu tempat, dia terangkut menuju otak. Stroke emboli itu tergolong ke iskemik, stroke iskemik. Nah, kemudian berlanjut kepada anamnesis. Anamnesis itu tergantung pada kondisi pasien, karena pada umumnya pasien datang dengan GCS menurun dan defisit neurologis. Apabila mampu dilakukan anamnesis kepada pasien, maka anamnesis boleh dilakukan. Tapi kalau seandainya pasien tidak menunjukkan kooperatif dalam melakukan anamnesis, bisa dilakukan aloanamnesis jika memang ada. Kemudian pada temuan-temuan, pertama ada penurunan kesadaran, yang kedua ada gangguan vokal. Gangguan vokal nanti bisa dilihat di mana kira-kira lesi itu ada. Kemudian ada gangguan fungsi neurologis, dan pada kasus-kasus tertentu ada dilatasi pupil. Nah, pemeriksaan penunjang dari embolic stroke itu kita bisa melakukan CT scan dan juga MRI. Next. Baik, perkenalkan, nama saya Albertus Immanuel, NIM 093. Di sini saya akan membawakan mengenai faktor risiko. Jadi terdapat beberapa faktor risiko untuk terjadinya stroke, yaitu menyebut hipertensi, atrial fibrillation atau AF, myocardial infarction, gagal jantung sistolik, dan sebagainya. Kemudian membahas tentang hipertensi. Hipertensi merupakan faktor risiko yang paling sering ditemukan dalam kasus stroke. Dilaporkan sebanyak 54% dari pasien hipertensi mempunyai risiko mengalami stroke. Mekanisme terjadinya stroke akibat hipertensi diperkirakan berkaitan dengan efek hipertensi terhadap jaringan dan pembuluh darah otak. Hipertensi termasuk dalam modifiable risk factors, sehingga kontrol dari hipertensi itu sendiri merupakan salah satu langkah yang penting dalam pencegahan terjadinya stroke. Kemudian untuk faktor risiko yang lain, pertama itu AF. AF dihubungkan dengan peningkatan 3 sampai 5 kali lebih tinggi risiko terjadinya stroke. Prevalensi terjadinya AF sebesar 10% pada populasi berusia di atas 10 tahun. Kemudian untuk pasien gagal jantung, terdapat suatu kondisi yang dinamakan regional stasis, yaitu kondisi hypercoagulable yang mengganggu aliran darah dalam jantung. Risiko terjadinya stroke meningkat 3 kali lipat pada pasien gagal jantung dibanding masyarakat umum. Kemudian berbagai penelitian melaporkan hasil berbeda-beda mengenai peningkatan kejadian stroke pada pasien yang mengalami total dari 3% hingga 12% per tahun. Next. Perkenalkan, nama saya Syahmadi Baskaran dan nombor NIM terakhir 231. Sekarang saya akan membahas tentang identifikasi interaksi keluarga, di mana ahli keluarga perlu mempelajari lebih lanjut tentang kondisi khusus mereka. Keluarga harus berusaha memberikan kebebasan kepada individu yang terkena stroke. Seterusnya, keluarga juga mungkin perlu mendorong pasien untuk berpartisipasi dalam terapi seperti halnya latihan rehabilitasi energi. Sebagai anggota keluarga, kita perlu memahami sisi stroke yang tidak terlihat. Selain itu, ahli keluarga juga dapat membantu dengan cara mengulangi perkataan secara normal. Akhirnya, peran keluarga penting untuk mendampingi dan berada di sisi pasien. Next. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Perkenalkan, nama saya Imadi Gustama Heriawan, NIM 17025-11023. Nah, dampak dari penyakit ini pada keluarga, sebenarnya dampak yang paling berasa adalah karena orang dengan penyakit ini umumnya mengalami disabilitas, sehingga anggota keluarga perlu menjadi caregiver untuk memberikan kualitas hidup yang lebih baik kepada keluarga yang mengalami sakit tersebut. Nah,
beberapa hal yang mungkin menjadi dampak. Yang pertama adalah stres, kemudian juga mengalami kecemasan, ketidakpuasan hidup sebagai pengasuh, permasalahan tanggung jawab, karena kan keluarga kan tidak hanya yang sakit dan yang merawat aja, tapi juga ada juga anak dan orang tua. Kemudian juga ada gangguan pada aktivitas sosial dan rekreasi, kemudian berkurangnya kebebasan dan pergerakan. Namun selain dampak-dampak negatif, juga ada beberapa dampak positif yang dilaporkan oleh beberapa penelitian, seperti merasa didekatkan dengan anggota keluarga yang sakit, kemudian juga meningkatkan penghargaan atas kehidupan, merasa lebih nyaman dengan dirinya sendiri, dan juga dari beberapa penelitian ada yang mengemukakan bahwa dengan menjadi caregiver, maka yang bersangkutan akan mempelajari keterampilan baru. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan, perkenalkan saya Gabriela Kuasanya Linardi dengan NIM akhir 113. Jadi, dokter keluarga harus menerapkan prinsip perawatan yang komprehensif, di mana perawatan ini adalah perawatan pasien secara menyeluruh dari setiap aspek. Yang pertama, pasien stroke emboli akan ditangani pada fase gawat daruratnya, di mana dalam hal ini dokter keluarga berperan juga dalam melakukan anamnesis dan juga pemeriksaan neurologis cepat. Kemudian, dokter keluarga juga bertugas untuk merujuk pasien ke layanan sekunder. Selanjutnya, dokter keluarga akan memantau pasien kembali setelah pasien tersebut kembali dari layanan sekunder, kemudian melakukan observasi kemungkinan rekurensi gejala, serta melakukan pengendalian tekanan darah untuk menanggulangi rekurensi yang terjadi. Kemudian yang keempat adalah merujuk pasien ke pusat rehabilitasi setelah kembali dari layanan sekunder, di mana tujuannya adalah untuk mengembalikan fungsi dari pasien itu sendiri. Tentunya dalam hal ini, dokter keluarga juga akan menghimbau dukungan dari keluarga pasien untuk meningkatkan psikologis pasien dan juga kepatuhan rehabilitasi, serta dokter keluarga juga dapat menyarankan kepada keluarga pasien untuk mempekerjakan pengasuh untuk mendukung rehabilitasi pasien. Next. Perkenalkan, nama saya Gusti Amanda Sinta Adi Putri, NIM 3 terakhir 142. Untuk kedokteran keluarga kolaboratif, jadi kedokteran keluarga kolaboratif itu artinya dokter itu bisa bekerja sama dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil klinis, kualitas hidup, serta kepuasan pasien. Untuk itu, dokter keluarga bisa melakukan tindakan kolaboratif dengan fisioterapis, terapis okupasi, terapis bicara, perawat, maupun pekerja sosial untuk meningkatkan kualitas hidup si pasien stroke ini. Lalu karena di sini pasien mengalami adanya gejala hipertensi, dokter keluarga bisa melakukan kerjasama kolaboratif dengan nutrisionis dan dietitian atau ahli gizi untuk mengontrol makanan pasien yang bisa mempengaruhi tekanan darahnya. Next. Perkenalkan, nama saya Nikada Rizka Megayanti, NIM 17025111053. Kemudian untuk perawatan berkelanjutan kedokteran keluarga itu adalah proses di mana pasien dan tim perawatan yang dipimpin oleh dokternya secara kooperatif terlibat dalam manajemen perawatan kesehatan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu perawatan medis yang berkualitas tinggi dan hemat biaya. Kemudian, hal yang penting dalam pengobatan berkelanjutan dalam prinsip kedokteran keluarga itu adalah edukasi kepada keluarga yang berperan sebagai caregiver dalam membantu memberikan perawatan kepada pasien. Untuk kasus stroke emboli pasien, perlu diketahui bahwa hipertensi merupakan faktor risiko yang bisa menyebabkan terjadinya stroke berulang, sehingga perlu penggunaan antihipertensi dosis rendah dan kontrol tekanan darah ketat, yaitu dengan menjaga batasan kurang dari 130/80 mmHg. Kemudian, untuk gejala hemiplegi juga diperlukan perawatan medis secara terus-menerus untuk menghindari adanya DVT serta menghindari resiko atrofi otot, sehingga di sini diperlukan peran keluarga dalam menggerakkan anggota gerak dari pasien. Perkenalkan, saya Christian Estu Cassidy, NIM terakhir 212. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan primer. Jadi strategi pencegahan primer itu adalah mencegah supaya penyakit tidak muncul sama sekali. Maka pada kasus stroke ini penanganan pada pasien itu pada pasien yang tanpa ada riwayat stroke sebelumnya atau tanpa ada transient ischemic attack-nya. Kemudian strategi yang paling efektif itu adalah kita harus mengubah gaya hidup dan modifiable risk factor yang ada pada pasien itu. Yang pertama adalah hipertensi. Yang dapat dilakukan adalah mengurangi konsumsi garam, menghindari minuman beralkohol, pengontrol berat badan, dan pada kasus hipertensi tingkat 1 dengan tekanan darah di atas 130/80 mmHg,
harus dilakukan pengubahan gaya hidup bersama dengan konsumsi obat antihipertensi seperti beta blocker, calcium channel blocker, diuretik, ACE inhibitor, dan angiotensin 2 reseptor blocker. Kemudian pada pasien yang berusia 45 tahun ke atas direkomendasikan untuk men-screening prediabetes atau diabetes, yaitu gula darah puasa, toleransi glukosa, dan kadar HbA1c. Kemudian yang terpenting juga adalah mengubah gaya hidup dengan cara mengurangi rokok, aktivitas fisik aerobik minimal 40 menit per hari, kemudian mengubah diet dengan memakan banyak buah-buahan, sayuran, makanan yang berserat, asam lemak omega, dan lemak tidak tersaturasi. Lalu perlu dilakukan juga untuk pengurangan sodium dan peningkatan konsumsi dari kalium. Next. Perkenalkan, nama saya Putri Vansani Putra Santosa dengan 3 NIM terakhir 083. Jadi di sini saya akan membahas mengenai pencegahan sekunder. Di mana pencegahan sekunder ini dapat dilakukan untuk mendeteksi penyakit dini atau sasarannya itu bisa dibilang individu yang tampak sehat dengan riwayat penyakit subklinis. Dan juga pencegahan sekunder ini bisa dalam bentuk screening seperti pap smear ataupun pengecekan tekanan darah. Jadi lebih ke arah untuk mendeteksi atau untuk mencegah penyakit terjadi berulang. Nah, jadi di sini untuk yang hipertensi sendiri, itu pencegahan sekunder yang dapat dilakukan itu adalah obat hipotensi, mengonsumsi obat hipotensi. Karena dari ada beberapa penelitian itu memiliki manfaat yang signifikan dengan hasil yang berbeda tergantung obat apa yang diminum. Lalu di sini obat hipotensi itu menurunkan tekanan darah pastinya, dan itu adalah suatu metode yang paling efektif untuk mencegah terjadinya serangan stroke berulang. Lalu terapi obat tunggal di sini menurunkan tekanan darah, namun tidak signifikan dalam penurunan risiko stroke. Namun untuk terapi kombinasi itu yang paling efektif karena dapat menurunkan tekanan darah serta menurunkan risiko stroke. Sekian, next. Perkenalkan, nama saya Jud Amin Raj dengan nombor NIM terakhir 241. Sekarang saya akan menerangkan tentang pencegahan tersier. Jadi, pencegahan tersier melampaui tindakan pencegahan sekunder untuk menangani perawatan orang yang telah menderita stroke pertama. Jadi, tindakan tersier ditujukan untuk pencegahan stroke kedua atau ketiga dan minimalisasi kecacatan melalui rehabilitasi pasien untuk membangun kembali kemandirian partial atau lengkap dan meningkatkan kualitas hidup. Jadi, penelitian menunjukkan bahawa pasien yang menderita stroke berulang memiliki hasil yang lebih buruk daripada mereka yang menderita stroke pertama. Next. Jadi di sini saya akan menyimpulkan hasil presentasi SP-nya. Perkenalkan, nama saya Rofi dengan NIM terakhir 152. Jadi kesimpulannya, stroke emboli ini itu ditandai dengan adanya bekuan darah di otak, di mana untuk faktor risikonya yang paling sering terjadi itu adanya riwayat hipertensi pada pasien, di mana perawatan pasien ini perlu adanya dukungan dari keluarga untuk membantu latihan fisik pasien. Dampak pasien stroke pada keluarga itu bisa berdampak positif ataupun negatif, di mana dampak negatifnya sendiri bisa meningkatkan kecemasan, stres, ataupun gejala-gejala stres akibat dari perawatan pasiennya. Namun untuk dampak positifnya bisa terlihat dari keluarga lebih menghargai waktu bersama. Kedokteran keluarga komprehensif itu meliputi perawatan menyeluruh pasien, itu mulai dari perawatan pasien gawat darurat sampai dengan perawatan pasien berkelanjutan. Untuk kedokteran keluarga kolaboratif itu melihat dari segala sisi kehidupan pasien dan kerjasama antar tim untuk merawat pasien stroke emboli. Selanjutnya untuk kedokteran keluarga berkelanjutan itu lebih memantau kondisi pasien lebih lanjut seperti memberikan edukasi kepada keluarga dan juga memantau kembali riwayat hipertensi setelah pulang ke rumah. Dan untuk pencegahan primer itu meliputi promosi kesehatan pada orang sehat. Selanjutnya pencegahan sekunder itu dengan screening tensi dan gaya hidup, dan yang terakhir pencegahan tersier yaitu dengan menangani stroke pertama agar tidak terjadi stroke selanjutnya. Baik, sekian presentasi student project yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Perkenalkan, kami dari SGDB 3
ingin mempresentasikan mengenai laporan basic clinical skill mengenai observasi UPT Puskesmas Mengui 1. Next. Jadi saya di sini Putri Seni Putra Santosa LK dengan 3 NIM terakhir 083 akan mendeskripsikan gambaran umum mengenai UPT Puskesmas Mengui 1. Jadi UPT Puskesmas Mengui 1 itu adalah salah satu dari 3 puskesmas yang ada di Bali di wilayah Kecamatan Mengui. Lalu untuk kondisi geografisnya terletak pada 400 mdpl, sebagian besar daerah itu adalah pertanian. Lalu lokasinya itu di Jalan Gusti Ngurah Rai, Banjar Panca Dharma, Desa Mengui Tani, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Lalu untuk batasan-batasan dari batasan-batasan wilayah Puskesmas Mengui 1 itu, batasan utaranya itu ada Kabupaten Tabanan, untuk batas selatannya itu ada Desa Kapal, untuk batas timur ada Desa Penarungan, untuk batas baratnya ada Kabupaten Tabanan. Lalu untuk luas wilayah ini, luas keseluruhan wilayah kerja dari UPT Puskesmas Mengui 1 itu terbagi ke dalam 9 desa atau kelurahan. Next. Ya, jadi ini bisa dilihat wilayah kerja UPT Puskesmas Mengui 1-nya di 9 desa atau kelurahan yang dibagi tadi. Next. Perkenalkan, nama saya Agatha Nadia, NIM akhir 162. Jadi ini merupakan struktur organisasi Puskesmas dan juga peran sumber daya. Jadi Puskesmas Mengui 1 sendiri sudah termasuk ke dalam Badan Layanan Umum Daerah. Kemudian untuk struktur organisasinya itu terdapat dokter ahli pertama, next. Kemudian subbagian tata usaha UPT Puskesmas, next. Bagian utama dan kepegawaian UPT Puskesmas, next. Fungsi bendahara rutin UPT Puskesmas, Bendahara JKBM, BOK, Askes, Jampersal, dan juga Jamkesnas UPT Puskesmas Mengui 1, Kabupaten Badung. Kemudian ada juga petugas bendahara barang UPT Puskesmas. Kemudian ada perencanaan dan evaluasi UPT Puskesmas. Kemudian ada dokter UPT Puskesmas Mengui 1, Kabupaten Badung. Kemudian ada dokter gigi. Next. Kemudian ada bidan koordinator kesehatan ibu dan anak. Next. Ada petugas kesehatan anak dan remaja. Petugas KB UPT Puskesmas. Kemudian ada perawat UPT Puskesmas. Baik, perkenalkan nama saya Rofi Kari, NIM 152. Saya akan melanjutkan untuk struktur organisasinya. Itu ada petugas promosi kesehatan, next. Petugas pencegahan dan pemberantasan penyakit P2P UPT Puskesmas, petugas pemberantasan penyakit AIDS P2AIDS, next. Petugas pemberantasan penyakit tuberkulosis atau P2TB, next. Petugas pemberantasan penyakit malaria atau P2 malaria, petugas pemberantasan penyakit ISPA atau P2 ISPA, petugas pemberantasan penyakit demam berdarah denggi atau P2 DBD, petugas pemberantasan penyakit kusta atau P2 kusta, petugas sanitasi UPT Puskesmas Mengui 1, petugas gizi UPT Puskesmas Mengui 1, next. Petugas laboratorium UPT Puskesmas Mengui 1, next. Petugas apotek, next. Petugas gudang obat UPT Puskesmas Mengui 1, next. Petugas Yankes Kom UPT Puskesmas Mengui 1, petugas loket pendaftaran, next. Petugas Perkesmas UPT Puskesmas, petugas UKS UPT Puskesmas Mengui 1, fungsi petugas gigi UPT Puskesmas Mengui 1, petugas SP2TP UPT Puskesmas Mengui 1, pengelolaan imunisasi UPT Puskesmas Mengui 1, petugas program kesehatan jiwa, pengelola program Kesorga UPT Puskesmas Mengui 1. Terus selanjutnya ada pengelola program lansia,
pengelola program MATA, dan pengelola program UKK, PT Puskesmas. Lalu ada juga Bidan Desa Puskesdes, UPT Puskesmas Mengwi 1. Baik, selanjutnya untuk sistem pendanaan dari Puskesmas Mengwi 1 ini, itu dibagi menjadi 3, yaitu JKN, KBS, dan retribusi. Di mana JKN sendiri itu dibagi menjadi 2, kapitasi dan non-kapitasi. Untuk kapitasinya sendiri itu berdasarkan dari 3 indikator, yaitu kunjungan sehat 1/150, rasio rujukan 1/15, prolaris terkendali atau rujukan balik dari rumah sakit. Untuk non-kapitasi itu biasanya bisa dibayarkan melalui BPJS berupa rawat inap, persalinan, dan klaim prolaris cek DDS. Untuk retribusinya sendiri itu diatur dalam Permenkes 21 tahun 2018, di mana 40%-nya untuk pengembangan operasional puskesmas dan 60%-nya untuk jasa stafnya. Next. Memperkenalkan, nama saya Syaimadi Baskaran dan nombor NIM terakhir saya 231. Untuk mekanisme perencanaan, implementasi dan evaluasi program Puskesmas, perencanaan awal sudah melalui dari tingkat desa. Ada perencanaan melalui pertimbangan dan musyawarah dari tingkat desa. Perencanaan Puskesmas itu di sini digarisbawahi dipimpin oleh pemimpin BLUD, dilaksanakan oleh pejabat kewangan, pejabat teknis yang mengatur teknis, dan ada pejabat-pejabat BLUD juga. BLUD mencakup tata kelola BLUD, laporan kewangan BLUD dan lain-lain. Untuk program wajib, pengembangan dan penunjang Puskesmas, pembahagian program-program ini masih berdasarkan kriteria peraturan Menteri Lama yang terbaru menggunakan sistem akreditasi. Next. Jumlah kunjungan pasien di Puskesmas setiap harinya kasus yang banyak dan kasus yang bisa ditangani dengan JKN. Jumlah kasus sebelum pandemik adalah per hari 200 hingga 300 orang, per tahun adalah 60,000 hingga 80,000 orang. Kompetensi yang diambil menyangkut 40 kompetensi dasar yang ada di Puskesmas, sudah tidak berpaku pada pendapatan BPJS. Alternatifnya berupa mengembangkan unit-unit lain untuk menggali sumber daya, misalnya obat tradisional dan juga perkembangan unit untuk tempat pendidikan doktor. Next. Perkenalkan, saya Gabriel Konseña Linardi dengan NIM akhir 113. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai cakupan JKN di Puskesmas, di mana JKN di Kabupaten Badung dibagi rata, yaitu 25.000 untuk 9 desa. Kemudian Puskesmas Pembantu masih masuk ke dalam naungan Puskesmas Mengwi 1 sebagai Puskesmas induk, sehingga pembiayaan dan fasilitas itu juga masih ditanggung oleh Puskesmas Mengwi 1. Kemudian mekanisme pembayaran pelayanan kesehatan oleh pasien yang berkunjung. Kalau pasien sudah di bawah JKN, pasien tidak lagi membayar karena sudah dijamin oleh BPJS. Sementara pasien yang memiliki KTP di wilayah Badung juga akan ditanggung oleh KBS. Di luar itu, pembayaran akan ditanggung melalui out of pocket money atau melalui tunai atau non-tunai oleh pasien sendiri. Next. Perkenalkan, nama saya Givi Amanda Sinta Adi Putri, NIM 3 terakhir 142. Jadi untuk jumlah pasien yang dirujuk ke rumah sakit setiap harinya dan kasus yang biasa dirujuk oleh Puskesmas, datanya masih agak kurang untuk jumlah rujukan. Sekarang sistem rujukannya sudah online. Yang penting rujukan tidak melebihi rasio 1/15 jumlah rujukan tiap bulan dibandingkan jumlah kunjungan tiap bulan. Kalau lebih dari ini nanti KBK-nya tidak 100%, jadi pendapatannya bisa dipotong. Lalu untuk kasus yang biasa dirujuk, seperti kasus emergensi maupun non-emergensi yang tidak bisa ditangani Puskesmas. Baik, di sini saya akan nama saya Albertus Immanuel, NIM 093. Di sini saya akan membahas mengenai indikator keberhasilan program wajib di Puskesmas Mengwi 1. Jadi untuk indikator keberhasilan itu mengikuti standar pelayanan minimal dari penanganan baru lahir sampai prolanis. Jadi semuanya harus terlaksana 100%. Misalnya jika pada SPM 100% harus imunisasi, maka target 100% itu harus tercapai. Kemudian ada PIS dan PK atau program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga yang merupakan program dari Presiden Jokowi, di mana terdapat nilai PIS PK dengan indikator tidak sehat, prasehat, dan sehat. Saat ini Badung menduduki peringkat nomor 2 pada indeks keluarga sehat. Next. Kemudian membahas mengenai cakupan pelaksanaan program wajib di Puskesmas, yaitu 1. Mengikuti standar pelayanan minimal mencakup seluruh program-program wajib di Puskesmas, dan kemudian tidak membiarkan satu masalah kesehatan menghambat program lainnya. Contohnya, meskipun terdapat pandemi COVID, tidak berarti program lainnya tidak terlaksana. Misalnya seperti program imunisasi,
Misalnya dalam 1 bulan itu standarnya harus ada 1.000 yang diimunisasi, atau dalam satu daerah 100% yang sudah divaksin. Kemudian program apa saja yang di cakupan masih di bawah target, dengan adanya sistem SVM itu, semua program dari puskesmas harus tercapai target 100%. Jadi tidak ada program puskesmas yang masih di bawah target. Next. Lalu ada upaya yang biasa dilakukan untuk mencapai, yang bisa dilakukan untuk mencapai target ini, yaitu yang pertama melihat jumlah sasaran. Misalnya jumlah sasarannya 1.000, lalu yang kedua adalah dalam menjalankan suatu program harus memperhatikan juga dampak kepada hal lainnya. Yang ketiga juga ada pada kasus ini puskesmas melakukan kontak langsung dengan masyarakat melalui sosial media seperti WhatsApp untuk membuat janji dengan keluarga mengenai imunisasi. Next. Cek. Jadi jumlah penduduk di wilayah kerja puskesmas Negeri 1 mengikut sex ratio sama komposisi umur penduduk. Jadi daripada table tersebut kita dapat melihat bahawa jumlah laki-laki merupakan 23,823, yang perempuannya jumlahnya 23,947. Jadi rasionya laki-laki dan perempuan 43.80. Ya, next. Baik, perkenalkan nama saya Imade Gustama Heriawan, NIM 17025 11023. Jadi saya akan memberdasarkan tentang angka kematian ibu dan bayi dan juga penyebab kematian ibu dan anak. Jadi bisa dilihat dari tabel yang ada, di mana yang paling besar itu adalah di indikator angka kelahiran hidup. Ya, baik. Sebelum saya melanjutkan, perkenalkan nama saya Johan Axel Polio dengan NIM terakhir 123. Dari data yang sudah teman-teman kumpulkan, berikut adalah 10 penyakit yang paling sering di puskesmas UPT Menghui. Jadi yang pertama yang paling banyak itu ada hipertensi primer, mengikuti ada pengawasan kehamilan pertama normal, kemudian ada penyakit jaringan pulpa dan periapikal, kemudian ada gingivitis dan penyakit periodontral, kemudian ada dispepsia, ada demam yang tidak spesifik, kemudian ada open wound of unspecified body region, kemudian ada gangguan perkembangan dan erupsi gigi, kemudian dilanjutkan dengan diabetes mellitus yang tidak tergantung insulin tanpa komplikasi. Kemudian yang paling terakhir adalah common cold. Next. Baik. Perkenalkan, saya Nikade Rizka Megayanti, NIM terakhir 053. Berikutnya adalah proporsi bayi yang mengalami malnutrisi di bawah malnutrisi, yaitu sebagai berikut, di mana gizi lebih terdapat 24 orang, gizi baik 2.499, gizi kurang 46 orang, kemudian gizi buruk tidak ada. Jadi sekian presentasi dari SGDB 3, terima kasih.